Kita lihat, ya, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Kemana? Ke tempatnya Elizabeth. Ya. Jadi ada kata yang spesifik di sini, ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan. Ada suatu antusiasme yang besar. Alasannya apa? Dia kenal bibinya. Hubungannya dia pasti sangat baik dengan Elizabeth. Karena itu sudah mendengar kabar dari malaikat Gabriel, dia turut gembira, dia turut berbahagia. Wah, dia membayangkan betapa ingin dia menjumpai bibinya itu, ya, saudaranya itu, ya. Kalau dia hubungannya jelek dengan bibinya, dia nggak akan seperti itu. Dia segera, ya, jadi dia ikut turut bergembira, turut bahagia, ya, di bibinya yang mandul itu dan sudah usia. Sekarang dia punya apa? Punya anak yang akan dilahirkan. Jadi dia bergegas segera ke sana. Ya, kota dia udah. Lalu dia masuk ke rumah Zakaria. Rumah Zakaria. Tapi yang diberi salam adalah Elizabeth. Ya, dia memberikan salam, shalom, ya, kepada Elizabeth. Teriakannya itu, salamnya itu terdengar oleh Elizabeth. Tapi perhatikan, ya, saya berulang-ulang melihat, ya, apakah ini Santo Lukas salah nulis? Kenapa? Karena ini kalimat yang penting. Melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Anaknya dulu yang mengenali suara Maria, bukan bukan Elizabeth, ya, bukan Elizabeth. Jadi yang pertama kali mengenali suara panggilan Maria itu anaknya melonjak dalam kandungannya. Tentu ibu-ibu dan yang wanita yang pernah mengalami kehamilan, ya, dalam usia ini bisa kan merasakan gerakan dalam tubuhnya kalau anaknya bergerak, ya, antusias sebelumnya. Kadang-kadang ada yang merasa kesakitan, ya, karena mungkin si kecil ini tendangannya cukup lumayan dahsyat, ya kan? Nah, melonjak, ya. Nah, akibat lonjakannya itu dan mendengar salam dari Maria, Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Teman-teman mengerti, ya, seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mendapat urapan, ya, tentu di dirinya dipenuhi oleh kuasa itu, dan Roh Kudus itu adalah Allah. Dia tahu segala sesuatu. Dan Elizabeth saat itu penuh dengan Roh Kudus. Maksudnya apa? Tentu di dalam dirinya, di dalam keseluruhan dirinya itu berlangsunglah kuasa Allah, pengetahuan Allah, kata-kata Allah yang ada di dalam dirinya. Lalu Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus itu berseru dengan suara nyaring. Artinya mendengar suara itu, bayinya melonjak, dia gembira sekali. Kalau Elizabeth itu tidak mencintai Maria, tidak dekat dengan Maria, ya kan? Bagaimana dia bisa begitu antusiasme mendengar sapaan itu, dan dia langsung mengenal, kan? Langsung dia berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ini sebenarnya kata-kata yang sangat luar biasa, tetapi banyak orang yang tidak memperhatikan. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Kata-kata ini dicatat oleh Santo Lukas menunjuk, ya, ada dua wanita juga dalam kitab suci dalam Perjanjian Lama yang menyebutnya begitu, ya, dua wanita yang disebut diberkati atau terberkatilah di antara wanita, yaitu Yael dan Yudit. Kenapa itu disebut begitu? Karena dua wanita itu dengan luar biasa berani
itu yang satu menembus kepala musuhnya dengan patok, yang satu memenggal kepala lawannya Israel. Kepala yang dihilangkan. Sekarang Lukas yang diilhami oleh Roh Kudus dan Elizabeth yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengatakan apa? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Ya, itu sudah berarti artinya dia inilah yang akan menghancurkan atau memenggal kepala atau menginjak atau menghancurkan kepala. Dengan cara apa? Dengan cara melahirkan siapa? Putranya Yesus. Ya, putranya itulah yang nantinya meremukkan, ya, menghancurkan. Tetapi Maria pun dengan melahirkan sang putra ini, dia turut berperan dalam penghancuran itu. Ya. Lalu ada satu kata lain. Ingat Elizabeth dipenuhi Roh Kudus, dia mengatakan diberkatilah buah rahimmu. Loh, ternyata Elizabeth sebagaimana juga apa? Maria yang diberitahu oleh malaikat Gabriel, sekarang dengan pengetahuan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, Elizabeth tahu sekarang ada janin di perut Maria, dan itu dikatakan sebagai buah loh, buah rahim, buah rahimmu. Artinya kalau buah itu tumbuh dari mana? Dari rahimnya Maria. Ini buah rahim Maria. Lalu apa sih? Pasti Maria juga terkejut. Dia ternyata tahu aku sudah mengiyakan dan aku sekarang sedang mengandung. Dan dia juga sebaliknya sudah tahu kan Elizabeth mengandung dari mana. Kedua-duanya diberitahu oleh yang ilahi. Ya, kedua wanita yang suci ini saling bertemu. Lalu perkataan berikutnya dari Elizabeth, ingat, dia masih dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Dia tadi mengatakan itu buah rahimnya. Buah rahimnya itu adalah Tuhannya. Dan sekarang dia tahu mengatakan ibu Tuhanku. Dia juga tahu si bayi itu bukan manusia biasa, tetapi Tuhan. Bagaimana dia bisa tahu? Roh Kudus yang memenuhi di dalam dirinya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Elizabeth pun merasa dia tidak pantas. Gila, ini kan istilahnya gitu dalam tanda kutip. Gila, ini Queen Mother Ebira mengunjungi saya. Lihat, perhatikan dua orang yang rendah hati ini. Satu menganggap dirinya adalah hamba Allah. Ya. Dia mengatakan, Elizabeth menganggap dirinya tidak layak mendapat kunjungan dari sang Ebira. Bagaimana dia bisa menganggap dirinya tidak layak kalau dia tidak tahu bahwa yang dikandung Maria itu Tuhan. Come on, ya teman-teman. Ya, mari kita bisa membaca kitab suci itu dengan teliti dan sangat baik. Lalu dia menyambung, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, dia mengatakan kan apa adanya, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Jadi dia juga menegaskan reaksi yang pertama datang dari bayinya itu kan sesuatu yang luar. Kenapa bayinya itu mengenali dia? Ya, karena dia itu utusan yang ditunjuk oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi sang bayi Yesus, bukan? Ya, dia mengenali tuannya. Lalu Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Lalu dia berkata, ya, sesungguhnya ketika salammu sampai ke telinga anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Dia tahu Elizabeth ternyata gerakan bayinya yang dalam tubuhnya itu menunjukkan bayi yang
antusiasme, senang, bahagia. Kebahagiaan itu menular di dalam dirinya. Bukan sesuatu yang biasa, teman-teman. Karena kunjungan seorang ibu yang belum kelihatan, ya, yang belum kelihatan dari perutnya menggelembung. Kenapa? Karena dia baru pada bulan ke-6 kan, baru dikasih kabar. Ya. Baru beberapa saat, mana bisa seminggu Anda sudah kelihatan kalau hamil. Ya, tidak belum kelihatan, bukan? Tapi Elizabeth sudah disitulah, ya, tercatat misteri yang ditulis oleh Santo Lukas. Jadi dia mengatakan anaknya melonjak kegirangan, lalu dia memuji Maria dan dia berkatakan, berbahagialah. Iya, maksudnya berbahagialah, hei kamu Maria yang telah percaya. Artinya dia tahu Maria itu telah percaya karena penjelasan malaikat Gabriel, sebab apa yang dikatakan kepadamu, ingat ya, apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel itu dari Tuhan, ya kan? Itu asalnya dari Tuhan, walaupun disampaikan oleh Gabriel. Jadi perkataan semua Elizabeth karena dia dipenuhi Roh Kudus itu adalah perkataan juga Roh Kudus bagi Maria. Ya, jadi berbahagialah, ya. Ia yang telah percaya sebab yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Luar biasa, bukan? Ya, jadi kedua wanita yang dianugerahi rahmat yang sangat besar ini berkata demikian. Lalu Maria juga dengan gembira mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saya gembira karena Allah penyelamatku. Maria itu sebelumnya sudah diselamatkan lebih dulu. Untuk apa? Karena dia melahirkan Tuhan. Maka layak sekali tubuhnya itu benar-benar sungguh kudus. Kudus dari apa? Dari semua dosa, dari semua kenajisan. Ya. Itu yang diperlukan, bukan? Nah, dia dengan gembira bahagia mengatakan Allah juru selamatku. Dia juga diselamatkan. Tetapi keselamatan yang diperolehnya jauh lebih sempurna daripada kita. Berbeda dengan kita terjatuh dulu baru diselamatkan, tapi Maria sebelum terjatuh diselamatkan oleh Allah. Ya, itu perbedaannya. Tapi tetap dua-duanya membutuhkan juru selamat. Kenapa? Karena Maria harus dimurnikan dari dosa asal. Ya, karena tadi dikatakan rahmatnya sudah penuh. Ya, setelah lahir, tentu dosa pribadinya terlindungi karena dia rahmat Allahnya, disertai oleh Allah, tidak ada yang bisa menodainya. Oke? Sebab, perhatikan lagi, sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Maria kembali bilang, mengatakan, saya ini bukan sombong, ya kan, saya ini Gebira, Ratu Israel, bukan, tapi saya ini adalah hambanya. Ya, hambanya siapa? Hambanya Tuhan, hambanya Allah. Sesungguhnya mulai dari sekarang, perhatikan, sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Segala keturunan, segala bangsa, semua bangsa harusnya menyebut aku berbahagia. Jadi kalau kamu bukan keturunannya, kamu tidak pernah mengatakan Maria itu wanita yang berbahagia. Seperti tadi yang dikatakan Elizabeth, ya, berbahagialah. Ya, langsung berbahagialah itu oleh Maria yang sekarang di dalam dirinya ada Yesus, tentu ada Allah. Ucapan kata-katanya juga itu
disetujui dan direstui oleh Allah. Seolah-olah di sini Allah dan Allah itu saling bercakap-cakap, bukan? Ya, sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut dia berbahagia. Kalau yang tidak mengatakan dia berbahagia, ya wallahu alam, kita mau bilang apa? Kenapa menyatakan dia berbahagia? Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar. Bukan hanya perbuatan, tetapi perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Jadi yang kudus itu melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Jadi Maria mengerti dengan persis. Sekarang yang ada di dalam dirinya, yang sedang dikandungnya itu anak Allah, kudus. Ya. Perbuatan itu, kekudusannya itu dari mana? Dari Allah. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Lalu dia mengatakan demikian. Dan rahmatnya, anugerahnya turun-temurun. Jadi akan turun terus-menerus. Ada kelanjutannya atas orang yang takut akan dia. Perhatikan, ini sangat penting. Jadi seseorang yang bisa memperoleh rahmat itu adalah orang yang takut akan dia, yang gentar kepada Allah, yang tidak ongah, yang tidak sombong, yang tidak seolah-olah mengetahui menunjukkan dirinya tahu segala sesuatu. Bukan seperti itu. Ya. Jadi dia mengatakan rahmat itu yang dia miliki dan diperoleh oleh siapa? Elizabeth. Itu berasalkan karena ingat yang pertama tadi ya dikatakan Zakaria dan Elizabeth orang yang benar di hadapan Allah dan mereka tanpa cacat melaksanakan hukum Taurat Musa. Dengan demikian otomatis walaupun Maria tidak mengatakan begitu, dia memperoleh rahmat itu karena itu. Ya. Jelas. Karena memperoleh rahmatnya itu mencegah mereka untuk berbuat yang tidak patut. Lalu Maria juga mengatakan ia memperlihat kuasanya, artinya Allah memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan perhatikan, mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Jadi buat orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, ya, Allah akan memperlihatkan kuasanya kepada orang-orang itu. Dan mencerai-beraikan mereka, orang-orang yang congkak hatinya. Tetapi ia menurunkan juga orang-orang yang berkuasa dari tahta. Jadi orang-orang yang berkuasa dari tahta itu diturunkan dan meninggikan orang-orang rendah. Kembali lagi, Maria menganggap dirinya hamba, orang yang rendah. Ya, demikian juga Elizabeth menganggap dirinya rendah, ya kan? Jadi ia menurunkan yang berkuasa, yang punya kedudukan tinggi, ya, tetapi meninggikan orang-orang yang rendah. Lalu perhatikan juga, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, meninggikan orang yang rendah, ia melimpahkan segala yang baik. Perhatikan, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Aneh nggak? Ada orang yang lapar, diberikan segala sesuatu yang baik. Apanya yang baik? Apakah makanan saja yang baik? Tidak. Dia mengatakan segala yang baik.
makanannya, materinya, tetapi segalanya. Melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Artinya lapar di sini bukan hanya sekedar lapar jasmani, tetapi bagi Anda yang lapar akan pengetahuan akan Tuhan, Anda tidak mengerti Trinitas, Anda tidak mengerti Tritunggal, Anda tidak mengerti Allah, Anda tidak mengertikan keajaiban, Anda akan bisa mengerti kalau Anda lapar, Anda ingin belajar, Anda menggali terus, Anda belajar melihat dokumen ini apa yang diajarkan gereja, pasti percayalah Anda akan mengerti dan sampai ke sana. Tapi, katakan, tapi dia menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Maksudnya apa? Orang yang kaya itu yang gak ngerasa perlu apa-apa lagi kan? Gak perlu. Kalau seseorang merasa dirinya sudah tahu apa nih si A ngomong ini, apa ini si Saulus ngomong gini, salah, itu keliru, itulah ya yang namanya apa, orang yang kaya sudah merasa dirinya sudah tahu segala sesuatu. Kalau orang sudah bersikap seperti seolah-olah dia Tuhan kan, dia mengerti pikiran Tuhan, mengerti pikiran Allah. Ini apa omongan seperti ini dia nggak mau dengar. Makanya sikap seperti ini akan dia akan pergi dengan tangan hampa, kata Maria. Lalu tambahannya lagi dari perkataan, ia menolong Israel hambanya. Ingat ya, ia menolong Israel hambanya. Jadi Israel keturunan Yakub itu ditolongnya karena apa? Karena alasan apa? Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Adam dan Hawa, ya, di Kejadian 3:15, ya kan? Juga kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi Allah yang kita kenal ini adalah Allah yang memegang janji. Maka setiap nubuatan di dalam Alkitab yang ditujukan untuk Yesus layaknya dan harusnya memang dipenuhi. Ini kata-kata penting, ya. Oke, ini yang menggambarkan tentang Maria. Jadi, kalau teman-teman sampai saat ini masih memikirkan Maria sebagai orang yang biasa saja, mari kita mulai berpikir, ya, dengan nalar yang seperti itu. Apa yang saya sampaikan itu hanya berdasarkan kitab suci. Anda boleh yang di luar Katolik tidak setuju, tapi saya percaya kalau Anda orang yang Katolik, apa yang diungkapkan dalam tulisan Santo Lukas ini sangat penting, ya, sangat penting. Dan itu menunjukkan Maria bukan orang biasa-biasa saja, tetapi yang menganggap dirinya biasa-biasa saja, bahkan hamba, ya, tidak ada kesombongan, ya. Kenapa Anda tidak pernah bertanya kenapa masalah Yesus di masa kecil dan lalu kok tidak tertulis begitu? Karena apa? Karena Maria menutup mulutnya, dia menyimpan perkara itu dalam hatinya. Yang dia katakan kepada Santo Lukas karena ditanyai itu diilhami oleh Roh Kudus karena dia tetap dinaungi oleh Allah, menyampaikan hal-hal yang seperlunya supaya apa? Mata orang lebih tertuju untuk memuliakan putranya. Ya, kenapa? Karena Maria sadar dia itu adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, dia terpilih itu bukan karena dia. Itulah hebatnya rahmat yang berkuasa di dirinya sehingga dia tidak memiliki kesombongan. Karena sekali orang memiliki rasa kesombongan, pongah, lebih tahu dari orang lain, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya tahu segala-galanya,
itulah sumber kejatuhan seseorang, bukan? Ya. Nah, selama 3 bulan dia di sana. Lalu dia kembali lagi ke Nazaret. Ya. Lalu bagaimana nantinya anak ini berkembang? Saya akan menambahkan bahwa Yohanes Pembaptis dilahirkan. Ya. Ingat, orang tuanya sudah tua. Orang tuanya mestilah berpikir supaya anaknya dididik dengan baik. Maka dikirimlah ya sejak kecil anak itu ke padang gurun. Nah, kitab suci hanya menyatakan demikian, tetapi temuan Qumran terakhir menyatakan di Qumran itu ada sebuah perpustakaan yang sangat besar yang dipenuhi oleh buku-buku kuno. Ya, ingat, naskah-naskah Alkitab yang ditemukan yang tertua itu, ya, yang lengkap, cukup lengkap, hanya ditemukan di Qumran. Dan itu ada satu kelompok yang namanya SNI, di mana hidupnya sangat ketat, yang selalu menjaga kesuciannya. Ya, di situ dididiklah Yohanes Pembaptis, ya, dalam situasi pendidikan yang sangat ketat. Kalau Anda tahu, belajar dari sejarah, suku SNI ini sangat menjaga. Jadi kebanyakan dari mereka itu hidupnya apa? Nasir. Kenapa hidup nasir? Ya, seperti yang dikatakan, ini menjadi orang-orang benar. Dan orang Qumran menamakan dirinya adalah sebagai sisa-sisa orang benar. Sama seperti tadi Lukas mengatakan, Elizabeth dan Harun adalah orang benar. Jadi kemungkinan besar mereka pun berasal dari sana dan tentu ingin dididik ya secara agama. Untuk Yohanes pun ilmunya semakin banyak, kesuciannya juga terjaga. Itu catatannya. Kalau Anda misalnya ingin tahu, wah, ya, Anda silakan baca ya, dari tokoh Katolik yang ahli Qumran itu ditulis. Ya, silakan Anda searching. Ya, bagaimana ya pengaruh Yohanes Pembaptis ya dalam pendidikannya di Qumran, dan ciri-cirinya kenapa itu menunjukkan bahwa memang dia dididik di sana. Ya, tentu nanti kalau ada waktu kita akan khusus, tapi supaya tidak terbelok, kita akan lebih menyoroti Marianya saja. Ya, nah dari bacaan yang tadi sudah kita lakukan, ya, kita jadi mengenal, bukan? Ya, kita sudah mengenal apa? Sudah mengenal sosok Maria. Dengan demikian kita mencapai suatu kesimpulan bahwa Maria itu layak dan pantas kudus. Ya, dia butuh juru selamat. Makanya dia mengatakan, karena Allah juru selamatku, tetapi penyelamatan yang diperolehnya berbeda dengan kebanyakan orang. Dia sebelum jatuh sudah diselamatkan, sedangkan kita setelah berdosa kita diselamatkan